Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Rafika Sari dari kelas C21 Akademik Farmasi IMC Makassar. Saya akan membacakan sedikit materi mengenai biokimia farmasi. Jadi, apa itu biokimia? Jadi, biokimia adalah suatu ilmu yang mempelajari proses reaksi kimia yang terjadi dalam jasad hidup. Jasad hidup itu kumpulan zat tak hidup yang dapat berbau, berinteraksi, dan bereaksi satu sama lain dengan cara dan susunan yang sangat rumit namun terorganisasi dengan rapi. Tujuannya adalah untuk mengetahui sifat zat kimia dalam jasad hidup dan senyawa yang diproduksinya, fungsi dan transformasi zat kimia tersebut, dan bagaimana proses transformasi yang terjadi dalam kehidupan. Selanjutnya, ada sejarah ilmu biokimia. Sejarahnya itu berawal dari Paracelsus pada tahun 1493 sampai 1541 yang mengaitkan ilmu kimia dengan bidang pengobatan dan kesehatan. Menurut Dalton, pada tahun 1804 mulai mengembangkan era baru dalam bidang kimia analisis kuantitatif, sehingga ahli kimia mengenal senyawa kimia yang terdapat dalam jasad hidup dan sintesis dan integrasi senyawa kimia tersebut. Selanjutnya, ada istilah biokimia yang mulai dikenal pada tahun 1903 oleh Karl Norbert, ahli farmasi dari Jerman. Ilmu biokimia yaitu ilmu yang mempelajari susunan kimia sel, sifat senyawa, serta reaksi kimia yang terjadi dalam sel, dan energi yang berperan dalam proses tersebut. Tujuan dasarnya adalah untuk menjelaskan bagaimana sekumpulan benda-benda mati seperti karbohidrat, lemak, protein, dan asam nukleat, dan lain-lainnya yang menyusun organisme hidup dapat berinteraksi satu sama lain untuk mempertahankan dan melangsungkan keadaan hidup. Mempelajari biokimia, kita dapat mengetahui reaksi-reaksi kimia dalam sel, menjelaskan aspek farmakologi atau toksikologi, sehingga kita akan mampu mengontrol hal-hal dari luar lingkungan yang mempengaruhi proses dalam tubuh. Selanjutnya tuh biokimia atau biomolekul yang terdiri dari 4, yaitu pertama protein, kedua karbohidrat, ketiga lipida, dan keempat asam nukleat. Adapun fungsi biomolekul dalam sel, yaitu protein yang berfungsi sebagai enzim karena dapat mengkatalisis reaksi biokimia dalam sel, sebagai alat transport bahan makanan dan oksigen, sebagai antibodi, sebagai hormon, dan sebagai pembawa informasi antar sel, dan sebagai penyimpanan energi dan media perambatan impuls syaraf. Selanjutnya ada karbohidrat yang berfungsi sebagai sumber energi, komponen dalam struktur membran dan dinding sel. Ada lemak yang berfungsi sebagai struktur membran sel dan sebagai sumber energi dan sebagai hormon steroid dan testosteron dan progesteron. Kalian bisa lihat gambar yang ada pada layar, yaitu di mana DNA dan RNA yang ada pasangan basa dan membentuk ganda heliks pada DNA yang ada di sebelah kiri, dan tidak pada RNA yang berada di sebelah kanan. Dia tidak membentuk heliks. Selanjutnya ada dari DNA menjadi RNA menjadi protein. Dogma sentral biologi molekul, di mana replikasi penggandaan DNA, transkripsi cetakan DNA menjadi mRNA, transiasi menjadi mRNA menjadi asam amino membentuk peptida dan protein, seperti yang kalian lihat pada layar. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Saya ucapkan banyak terima kasih, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dadah.